tempat magang kami di Orgo Organic Farm Indonesia. Durasi magang kami selama kurang lebih 4 bulan. Pembimbing lapang kami yaitu pemilik Orgo Organic Farm Indonesia, yaitu Pak Jasmito. Perkenalkan, kami, Komitim, dengan anggota Amara Rikita Kusumawardani, Dian Ayu Safitri, Dimas Aflenanta, dan Muhammad Daniel Mahbubi. Manfaat yang didapat dari kegiatan magang MBKM di Mitra Orgo Organic Farm Indonesia adalah mahasiswa mendapatkan pengetahuan tentang kondisi real usaha tani budidaya sayuran organik di era pandemi COVID-19 ini. Tak hanya itu, mahasiswa juga mampu mengatur manajemen waktu, tenaga, serta menganalisis masalah di bidang agribisnis yang sering terjadi. Tak hanya itu, mahasiswa juga mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan kapasitas diri dan menjadi mahasiswa yang kreatif. Selain berbagai manfaat yang diperoleh saat kegiatan magang di Orgo Organic Farm Indonesia, mahasiswa juga tidak luput dari adanya kendala atau hambatan yang dihadapi. Beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi mahasiswa diantaranya ilmu budidaya pertanian, terutama sayuran organik yang masih minim atau kurang. Dan juga mahasiswa masih mengalami kendala saat memanajemen waktu atau pengalokasian waktu antara kegiatan magang dan juga penugasan yang diberikan. Mahasiswa juga merasa sulit untuk mengakses informasi yang akurat secara jelas terkait program MBKM magang yang dilaksanakan. Adapun saran bagi mitra magang Orgomedia adalah terkait pengembangan usaha yang perlu dianalisis dari sisi internalnya. Mahasiswa dapat melakukan penelitian pengembangan usaha untuk membantu Orgomedia mengevaluasi usaha taninya sehingga dapat dirumuskan strategi yang tepat ke depannya. Saran bagi jurusan adalah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk ikut serta program MBKM karena manfaat pengembangan diri yang diperoleh mampu membantu mahasiswa menyiapkan diri untuk terjun ke lingkungan kerja nantinya. Saran bagi panitia penyelenggara adalah terkait informasi daftar mitra MBKM agar selanjutnya diperjelas profil perusahaannya, kegiatan yang dilaksanakan, dan kesesuaian dengan capaian pembelajaran mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Dimas Aflenanta. Pada mata kuliah Kapita Selekta ini saya diampu oleh Bapak Profesor Ratia Anindita. Dan menurut saya pada mata kuliah ini yang paling berhasil adalah pengumpulan data dan juga informasi sesuai kondisi lapang. Pada kondisi ini kami mengetahui bagaimana cara kami untuk membangun sebuah perusahaan dari titik nol hingga titik sekarang ini dengan mengumpulkan berbagai macam masalah yang ada. Perubahan yang saya rasakan adalah perubahan mindset saya. Dengan adanya informasi tersebut, saya dapat menggunakannya untuk bekal di masa yang akan datang. Perkenalkan, saya Amara Rikita Kusumawardani dengan dosen pengampu mata kuliah marketing skill yaitu Bu Rianti Isaskar dan Bu Dwi Retno Andriani. Capaian pembelajaran yang dirasa paling berhasil adalah terkait persiapan pelaksanaan promosi produk sayuran organik yang dibudidayakan oleh Orgomedia. Hal ini dibuktikan dengan pembuatan konten video pemasaran di sosial media Instagram. Perubahan yang paling terasa adalah terkait pengetahuan tentang produk, segmentasi, dan juga target pemasaran dan lokasi pemasaran. Mahasiswa juga berpartisipasi aktif dalam memberikan ide atau gagasan dan juga berkomunikasi sesama anggota tim dan juga kepada owner Orgomedia.
Perkenalkan, saya Amara Dikita Kusumawardani dengan dosen pengampu mata kuliah Teamwork Development Skill yaitu Pak Mofid Jamroni dan Bu Deni Meitasari. Capaian pembelajaran yang dirasa paling berhasil adalah terkait pengembangan kemampuan kerja sama tim. Hal ini dibuktikan dengan pembagian job desk secara adil dan juga adanya pengarahan kegiatan sesuai dengan prosedur. Perubahan yang paling terasa adalah terkait pengalokasian waktu, tenaga pikiran, kerja cerdas, dan juga mahasiswa dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan budidaya sayuran organik hingga pemasaran. Di pemasaran, mahasiswa akan berkomunikasi langsung dengan konsumen produk sayuran organik Orgo Organic Farm Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Mahbubi dengan dosen pengampu mata kuliah Analisis Manajemen Pemasaran Agribisnis yaitu Bu Agustina Sinta Hartati dan Bu Rianti Zaskar. Capaian pembelajaran yang paling berhasil adalah menganalisis dampak atau konsekuensi jika risiko terjadi. Proses analisis dampak atau konsekuensi jika risiko terjadi dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber, diantaranya observasi lapang, diskusi dengan owner perusahaan, serta mendokumentasikannya. Perubahan yang dirasakan mahasiswa dengan adanya kegiatan analisis dampak atau konsekuensi dari risiko pada usaha tani Orgomedia adalah pengetahuan mengenai ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian yang disebabkan oleh alam, ketidakpastian yang disebabkan oleh manusia, serta penggunaan strategi digital marketing. Selanjutnya mata kuliah pemasaran hasil pertanian yang diampu oleh Profesor Ratia Anindita dan Bu Rini Mutisari. Pencapaian paling berhasil dari mata kuliah ini menurut saya adalah menghitung margin. Kami menghitung margin disesuaikan dengan kondisi lapang yang kami kumpulkan dari hasil observasi dan juga wawancara. Perubahan yang kami rasakan, kami dapat mengetahui rantai pemasaran dan cara menghitung margin dari pemasaran tersebut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Mahbubi dengan dosen pengampu mata kuliah Problem Solving Skill Bu Asing Kustanti dan Budian Islami Prasetya Ningrum. Capaian pembelajaran yang paling berhasil adalah berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan kerja. Sebagai mahasiswa dengan status magang, kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra kebanyakan diamanahkan kepada mahasiswa atas arahan dari owner yang disesuaikan dengan prosedur kerja Orgo Organic Farm Indonesia. Salah satu bentuk partisipasi aktif mahasiswa di Orgomedia adalah pelaksanaan proyek pembuatan konten video kreatif. Video tersebut dibuat untuk menghidupkan kembali channel YouTube Orgomedia yang sudah lama tidak aktif. Mahasiswa mengusulkan agar Orgomedia membentuk tim kreatif yang nantinya akan mengurusi segala konten untuk branding. Saya Diana Isa Fitri dengan dosen pengampu mata kuliah Manajemen Rantai Pasok Bu Agustina Sinta dan Bu Silvana. Capaian pembelajaran yang paling tercapai dari mata kuliah ini adalah memonitori tren atau situasi pasar input dan output agribisnis. Proses yang dilakukan dalam mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan peramalan, yang mana peramalan adalah suatu usaha memperkirakan atau memprediksi tingkat permintaan produk dalam jangka kurun waktu tertentu pada masa yang akan datang. Perubahan yang dirasakan oleh mahasiswa dengan adanya proses memonitori situasi pasar adalah dapat bersikap terampil mengorganisasi dan mengendalikan sistem jaringan rantai pasok agribisnis serta mampu mengelola sistem dan inventory agribisnis. Saya Diana Isa Fitri dengan dosen pengampu mata kuliah Implementasi Rancangan Usaha Agribisnis Pak Budi Setiawan dan Pak Fibriananda Faisal. Capaian pembelajaran yang paling tercapai adalah pengolahan manajemen resiko dan pengolahan perusahaan.
Proses yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan cara mengembangkan strategi pengembangan resiko melalui pengidentifikasian sumber daya dan macam-macam resiko serta kemungkinan dampaknya. Perubahan yang dirasakan oleh mahasiswa dengan adanya pengolahan resiko dan pengolahan perusahaan adalah mahasiswa menjadi terampil dalam mengatasi dan mencari solusi sesuai dengan rencana kegiatan perusahaan dan anggaran perusahaan. Saya Diana Isa Fitri dengan dosen pengampu mata kuliah implementasi manajemen usaha tani, Bu Fitri Adina dan Pak Wisnu. Capaian pembelajaran yang paling tercapai adalah pengolahan tanaman usaha pertanian, yang mana dengan proses yang dilakukan dalam mengembangkan program penanaman adalah dengan menetapkan varietas yang akan ditanam dan target produksi sesuai dengan kondisi di lapang. Menurut Pak Jasmito selaku owner mengatakan bahwa di Orgomedia mempunyai 15 varietas yang dominan dengan selada-seladahan. Kemudian yang mana terdiri dari 17-18 guludan, dan panen yang dapat dihasilkan per minggunya adalah 5-10 kilo per varietas. Perubahan yang dirasakan mahasiswa dengan adanya pengolahan usaha tanaman adalah mahasiswa mampu mengetahui strategi pengolahan manajemen resiko, penggunaan pupuk, serta strategi pengolahan terpadu hama, gulma, dan penyakit yang sesuai dengan yang terjadi di lapang. Saya Diana Isa Fitri dengan dosen pengampu mata kuliah presentasi skill Pak Handono dan Pak Rahman. Capaian pembelajaran yang paling tercapai adalah menerapkan metode presentasi. Proses yang dilakukan untuk menerapkan metode presentasi dengan cara melihat tujuan karakteristik sasaran presentasi guna menerapkan metode, media, serta sarana yang akan digunakan dalam presentasi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya presentasi tidak hanya tentang materi yang disajikan dalam bentuk PowerPoint, melainkan penyampaian yang disampaikan kepada halayak umum baik secara lisan maupun dalam penyajian bentuk PowerPoint. Jika melihat kejadian di lapang, kami juga sering melakukan diskusi tentang berbagai hal, terutama salah satunya yaitu menentukan jarak pola tanam serta tanaman apa yang akan ditanam selanjutnya. Perubahan yang dirasakan mahasiswa dengan adanya mata kuliah presentasi skill adalah mahasiswa mampu menentukan cara penerapan penggunaan metode presentasi yang benar dan sesuai dengan karakteristik sasaran yang akan dituju.